Pak. Gimana? Hidupnya udah nyaman? Nyaman Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana udah sarapan? Udah Pak. Alhamdulillah. Nah kemudian barusan mata pelajaran siapa? Barusan mata pelajaran Bapak Agus Pak, pelajaran agama. Pelajaran agama. Gimana lancar? Gak ada kendala berarti? Alhamdulillah nggak ada Pak. Alhamdulillah. Nah kemudian terima kasih ya dari Ki udah menepati janji dengan Bapak tadi kan udah di WA udah janjian pukul 1 ya, Iya. pukul 1 dan juga setelah zuhur kan langsung ketemu Bapak di sini. Nah, terima kasih juga ya udah Bapak apresiasi telah menepati janjinya. Kemudian nah sekarang apakah ada yang ingin diceritakan Ki? Jadi gini ya Pak. Gini. Iki kan punya teman. Cuma kan dari awal temannya itu kayak nggak bisa menjaga ucapannya gitu. Kadang ke Ricky juga sakit hati. Jadi Ricky tuh bingung gitu Pak, antara ngelawan atau enggak cuma diem gitu Pak. Kan kalau bisa ngelawan takut nggak enak juga ke temennya gitu kan Pak. Tapi kalau bisa diem ke Ricky-nya makin nggak enak gitu. Jadi mau minta pendapat Bapak gitu kan, sebaiknya gimana Ricky gitu kan. Saya kalau misalnya cuma diam terus kan nggak enak juga gitu kan Pak, mungkin disini mungkin ya gitu. Baik, Bapak juga merasakan apa yang Ricky kira-kira. Kemudian tadi kan udah diucapkan sama Ricky bingung. Nah bingungnya itu seperti apa? Ya takutnya kalau misalnya Ricky melawan atau misalnya Ricky negur dia gitu kan yang namanya ucapan kadang di Ricky biasa tapi di temennya nggak biasa gitu. Takutnya ya nyinggung perasaan temennya juga. Menyinggung perasaan temannya juga. Oke. Nah itu teh sejak dari kapan itu? Itu dari semester kemarin sih Pak gitu ya. Dari semester Ya. kemarin. Didiamin gitu ya, makin sini makin berani. Makin berani. Ya. Nah kemudian seberapa seringkah teman Ricky memperlakukan Ricky seperti itu? Ya mungkin sering sih Pak gitu kan, apalagi kalau bisa satu kelompok atau mungkin ketika kayak bercanda gitu, dia nanggepin itu dengan Serius? ya omongannya serius gitu, omongannya gitu Pak. Ya nggak enak diterima di hati. Oh berarti gak enak terima di hati. Kemudian perilaku atau segi omongan. Nah sekarang dari segi perilaku dulu, perilaku seperti apa yang teman Ricky lakukan kepada Ricky sehingga Ricky itu bisa menimbulkan rasa sakit hati? Oh perilakunya ya biasa-biasa aja sih Pak, cuman dari segi ucapannya aja gitu Pak. Dari segi Perkataannya ya nggak bisa menjaga mulutnya gitu Pak. Ya, nggak bisa menjaga omongannya gitu, nggak bener ya dia tuh nggak ngerasain gitu kalau misalnya ucapan dia tuh bisa nyakitin hati orang gitu. Oh jadi teman Ricky itu tidak bisa memfilter ucapan kepada Ricky ataupun ke teman yang lain juga. Nah kalau boleh tahu kalau ke teman yang lain seperti itu atau cuma hanya ke Ricky saja? Sama aja sih Pak. Cuman kadang ada juga teman yang ngerasa, ada juga ya teman yang cerita ke Ricky juga gitu kan, nggak enak gitu kan sama omongan dia gitu. Nah kadang Ricky juga cerita dia sama Ricky juga ngerasain hal sama gitu kan. Terus dia kan nanya sih gimana kalau bisa dijamin kayak gitu semakin kesini makin berani gitu. Tadi Ricky juga sama gitu kan, tapi kalau bisa sekarang dituin kan enak juga gitu, takut minum perasaan juga gitu. Ya untuk sekarang memang paling dijamin dulu gitu. Didiamin. Ya. Oh, apakah didiamin itu sebuah solusi bagi Ricky? Solusi sih enggak gitu kan, tapi ya mungkin tuh sekarang untuk sekarang ini sih lebih baik dulu gitu pada sekarang gimana langsung nyinggung perasaannya gitu kan. Baik. Nah berarti ketika bertemu itu suka suka menyinggung apa sekedar kalau semisal pas-pasan nih suka menyinggung atau di dalam kelas itu selalu menyinggung kepada Ricky? Ya kadang sih Pak gitu. Tapi kadang dia baik, kadang juga omongannya menyinggung gitu Pak. Jadi kalau misalnya kayak lagi bercanda ke teman gitu, kadang ucapnya teh kasar kayak gitu Pak, kayak mana mah kiki sok. Tapi kalau misalnya kayak bilang gitu mana mau peran gitu. Kita kan ya enak juga gitu Pak di hati gitu Pak. Kalau mau dia kayak gitu, tapi malah gitu baper gitu. Baik.
Berarti Bapak simpulkannya yang dari tadi, apa yang udah diucapkan sama Ricky, yang pertama dari segi ucapan teman Ricky kurang enak di hati Ricky sehingga Ricky itu merasa risih seperti itu. Nah kemudian kita ini melaksanakan konseling individu kan memiliki tujuannya. Nah, tujuannya apa Ki yang Ricky harapkan dari proses konseling individu ini? Ya harapannya sih ya kayak ada temen cerita gitu kan Bah, supaya kan kalau misalnya ke temen kan mungkin takutnya nggak setiap temen itu bisa menjaga rahasia ini Pak. Nah kalau misalnya Ricky konseling ke Bapak sekarang kan ya Ricky berharap gitu kan dapat apa ya ngelapin semua unek-unek yang ada di hati Ricky ke Bapak gitu kan, kayak misalnya temen curhat gitu. Terus juga ya mungkin dapat solusi yang lebih baik gitu kan Pak, bagaimana untuk ke depannya gitu Pak, supaya nyikapin teman itu biar teman itu tahu dan gak nyinggung perasaan orang itu juga untuk kasih tahunya gitu Pak. Baik Bapak apresiasi, bagus sekali ya apa yang telah diucapkan oleh Ricky barusan. Kemudian Ricky kan memiliki tujuan sekarang kan, ingin memperbaiki dan juga ingin mempersepsikan hal yang baik yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dan juga tadi kan telah Ricky ucapkan dari segi perkataan dia, yang kurang mengenakan dari omongan kasar. Contoh aktivitas sehari-hari ketika dia bertemu dengan Ricky, bagaimana ucapan dia kepada Ricky dari segi omongan kasarnya itu? Ya kalau sehari-hari sih Pak kayak mau si Ricky bercanda terus ya mungkin bercandanya itu gimana ya, nggak kamu ngertiin nggak nyinggung orang lain ya Pak ya, kayak jokes gitulah gitu. Contohnya gimana jokesnya? Gimana ya, waktu itu kan kita pernah bercanda kan kalau misalnya lebih kan haram, kalau misalnya kita mau mabuk berarti haram ya. Nah dia malah bilang kasar nggak apa-apa gitu ya, apa terus dia mah bilang gini siapa tolong mana mas ya. Terus si itu kan orang tadi ketawa gitu kan karena dia bercanda, tapi dia malah nyikapin itu teh kayak pesimis gitu Pak, sudah pesimis bilang kasar gitu ya, dia kan gitu kenapa gitu kan kata itu kan padahal Ricky cuma bercanda, kenapa dia malah gitu malah marah kayak gitu sambil bilang kasar ke Ricky gitu. Karena kan kalau misalkan itu kan ya kita tahu lah gitu begitu kan kayak pasti namanya kayak nyinggung ke agama lain kan nggak nyinggung gitu Pak, soalnya kan cuma hanya bercanda, ya cuma hewan gitu kan, bukan simbol dari agama lain kan. Tapi kenapa dia marah gitu Pak gitu. Jadi ya kita mau negur gitu ya, mau lawan gitu, takut panjang gitu. Jadi ya udah diamin aja gitu. Kita lagi baru juga kena, masih baru beberapa bulan kena gitu kan, belum ya masih ada rasa takut batin rasanya gitu kan. Berarti belum mengenali satu sama lain, mengenai sifatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang seperti itu, Ricky juga bisa memfilter. Tapi mungkin di dalam hati gue mungkin gak enak ya melihat perilaku seperti itu, betul. Kemudian kalau misalkan sekarang coba nih Bapak seolah-olah teman Ricky yang mengucapkan hal kasar kepada gimana respon Ricky itu? Contohnya, Bapak ngomong kasar ya, kamu tuh seperti pemalas. Kenapa kok kamu pemalas? Gimana? Yang semisalnya Ricky itu lagi emosi, gimana? Kalau dia emosi paling balas aja gitu ya, nafsi aja gitu kan, yang malas Ricky. Kenapa jadi itu yang ribet gitu kan. Sekarang kan nggak mungkin gitu buat ngurusin hidup orang lain, jadi ya udah urusan masing-masing, nggak usah yang malas ini Ricky, kenapa itu yang jadi ribetnya gitu paling gitu orang. Oke, apakah itu merupakan suatu solusi bagi Ricky jawaban tersebut? Kalau solusi bukan sih ya Pak, karena kan kalau misalkan lagi emosi juga kan bisa tidak ya terkontrol. bisa nggak kontrol juga gitu kan Pak.
Paling kalau misalnya untuk solusi itu ya bilang secara baik-baik atau enggak ya udah diamin dulu pikiran, pas sudah nggak emosi lagi ya baru ngobrol lagi gitu kan, diobrolin secara baik-baik. Baik-baik. Nah kemudian kalau semisalkan teman Ricky bilang seperti tadi yang telah Bapak ucapkan, nah dari sisi hal yang baiknya atau merespon hal yang positif, bagaimana ucapan Ricky terhadap teman itu? Kalau yang positif mah paling ya udahlah kita minta bantuan aja supaya nginget supaya nggak malas, atau misalkan ya bantuin gitu Ricky supaya nggak jadi malas gitu kalau misalnya dia ngomong kayak gitu kan. Kalau misalnya dia mengkritik berarti dia juga harus punya solusi dong gitu, Pak. Nah jadi ya harus minta bantuan aja gitu supaya gimana ya menjadi nggak malas gitu dia gitu, kayak menjadi tugas gitu, bisa ya jadi teman pengingat gitulah gitu ya, teman yang selalu membantu gitu Pak, supaya nggak jadi malas lagi kayak gitu sih Pak. Bagus sekali apa yang telah diucapkan oleh Ricky. Tapi yang dari segi negatifnya Ricky sudah bisa mencontohkan, dan juga dari sisi baiknya juga sudah sangat luar biasa yang telah diucapkan oleh Ricky tadi. Nah seperti itu. Kemudian ya kan namanya juga dalam circle ya pertemanan juga kan harus saling menghargai juga. Nah kemudian kalau misalkan di suatu saat nanti atau setelah ini mungkin teman Ricky tersebut mengucapkan hal-hal yang sekiranya agak enak ke Ricky, nah apakah Ricky akan mempermasalahkan ataupun mau memperbaiki atau merespon dengan cara seperti apa usaha yang akan Ricky lakukan? Kalau untuk sekarang masih Pak kan udah mengetahui sifatnya dia yang nggak bisa menjaga ucapannya gitu. Ya mungkin cara yang terbaiknya itu ya cuma diobrolin secara baik-baik gitu kan Pak, ketika ngasih tahu bahwasanya ucapan yang dia ucapin itu kan belum tentu bisa diterima oleh orang lain juga. Ya selain diobrolin juga bisa jadi dibantu juga lah gitu untuk terbiasa menjadi gimana ya untuk menjaga ucapannya gitulah Pak gitu, supaya nggak menyinggung perasaan orang lain juga gitu. Oh baik, berarti sekarang Ricky sudah mengetahui sifat teman dari Ricky tersebut. Nah di samping sifat tersebut, tadi kan Ricky telah bilang kan, telah mengucapkan bahwasanya teman Ricky itu dari segi ucapan kan tidak bisa memfilter. Nah tadi kan Ricky juga sudah mengucapkan bahwasanya Ricky mau berbicara secara baik-baik. Nah contoh kalimat yang akan Ricky ucapkan kepada teman Ricky tersebut ketika teman Ricky tersebut berulah atau mengulangi hal tersebut, bagaimana? Ya paling bilang aja gitu, jangan kayak gitu kan. Setiap orang kan beda-beda, ada yang baru kenal, ada yang udah lama kenal gitu, udah tahu sifatnya gitu. Yang baiknya jaga ucapan aja gitu kan, yang menjaga ucapan juga jangan ke orang yang baru kenal aja, tapi ke orang yang udah lama kenal juga sebaiknya dijaga aja ucapannya. Mungkin bagi dia ucapan itu kan nggak ada apa-apanya lah gitu, tapi kan bisa jadi bagi orang lain menyakitin hatinya gitu. Berarti setiap orang juga berbeda-beda dan juga berpersepsinya juga berbeda-beda. Bagus Bapak mengapresiasi ya apa yang telah Ricky bilang barusan. Usaha Ricky jika teman Ricky yang tadi mengulangi kesalahan yang sama, Ricky mengucapkan seperti itu. Nah apabila setelah melaksanakan konseling individu dengan Bapak, nah berarti mau diimplementasikan nanti ketika teman tersebut bisa mengulangi seperti itu. Mungkin bisa Pak. Bisa. Nah dari rating 1 sampai 10 seberapa yakinkah bisa melakukan ucapan atau mengimplementasikan hal tersebut yang tadi telah dilakukan oleh Ricky? Kalau untuk sekarang sih kan Pak baru belum genap 1 tahun kenal juga gitu kan ya. Mungkin ada was-was buat menjaga perasaan juga gitu. Ya mungkin kalau untuk sekarang mungkin antara 7 atau 8 gitu Pak. Tapi ya untuk pas 12 atau misalnya pertemuan ya udah genap lebih dari 1 tahun mungkin bisa 10 bisa full ya. 10.
berarti untuk saat ini Ricky hanya stuck mungkin di 7 sampai poin 8 ya. Bagus Bapak apresiasi ya, karena memang di poin 7 8 itu bisa dibilang lumayan, dan juga progresnya juga sedikit lagi mendekati ke angka 9 dan angka 10. Itu untuk meyakinkan diri Ricky bahwasanya Ricky bisa mengimplementasikan dan juga memperbaiki apa yang sekiranya kurang harmonis di antara pertemanan ini. Nah, kemudian sekiranya nanti perlukah kita melakukan tindak lanjut untuk mengevaluasi atau Bapak menanyakan lagi progres seperti apa yang telah Ricky lakukan? Apakah Ricky bisa? Mungkin bisa Pak, karena kan ya untuk sekarang kan kita mempunyai ya keberanian full lah buat ngungkapin atau misalnya menegur teman itu kan. Mungkin selanjutnya juga kan mungkin bisa minta saran-saran ke Bapak juga kan yang lebih baik gitu kan. Kalau misalkan ya lebih seenaknya aja gitu kan, kayak mungkin bisa nanyakan ke Bapak gitu kan, atau bisa cerita ke Bapak gimana solusinya kayak gitu kan. Ya betul. Ya terima kasih juga Ricky sudah mempercayai Bapak bahwasanya Ricky juga sudah terbuka, sudah mengutarakan permasalahan dari awal sampai akhir, dan juga bagus juga tadi dari awal sampai akhir juga Ricky sudah mengupayakan dan juga memberikan solusi bagi Ricky diri sendiri. Bapak cuma hanya mendorong dan juga mengarahkan, tapi tetap keputusan ada di Ricky sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk saat ini bagaimana perasaan Ricky setelah mengikuti konseling pada siang hari ini? Ya enak aja gitu Pak, jadi kan nggak unek-unek itu nggak terus tahan di hati gitu Pak. Dia ada ya teman buat ngungkapin semua unek-unek itu gitu Pak, jadi ngerasa lebih lega gitu kan Pak. Biar si permasalahan itu nggak dipendam sendiri gitu Pak, ada teman cerita kayak gitu. Saya kan kalau ketemu juga takutnya kalau misalnya Ricky bilang gini takutnya teman-teman lagi gitu kan Pak. Oh iya. Dia masih belum percaya gitu ke teman-teman Ya, gitu kan Pak. betul. Karena memang kalau misalkan kita yang mengucapkan ke teman, nanti dari teman bisa, contohnya dari Ricky ngasih ke teman dari segi ucapan, contohnya dari segi botol nih, Ricky kasih segelas air, tapi dari teman ke orang lainnya lagi malah seember gitu, jadi melebih-lebihkan mungkin seperti itu. Ya terima kasih juga Ricky sudah mempercayai Bapak untuk bisa curhat dengan Bapak, dan semoga upaya Ricky bisa terrealisasikan dan juga terwujud ya. Kemudian sekiranya di minggu depan hari apa sekiranya kita bisa bertemu lagi untuk bercerita membahas mengenai tindak lanjut dari pertemuan kali ini? Mungkin hari Selasa Pak, hari Kamis bisa. Oh berarti hari Selasa, kalau enggak hari Kamis ya. Di antara hari dua itu aja mungkin ya. Ya nanti mungkin bisa janjian lagi seperti tadi di WhatsApp, kapan sekiranya Ricky bisa, Bapak juga bisa, ya nanti bisa menyesuaikan seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kayaknya sekarang cukup dulu sih Pak. Ya, cukup. Oke, terima kasih sebelumnya ya Ki. Nah kemudian nanti bertemu lagi di hari kedua itu ya. Kedua itu. Oke. Berarti sudah selesai, berarti nggak ada yang ditanyakan lagi. Cukup. Ya. Sekarang berarti pelajaran siapa Ki? Pelajaran gue Pak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Berarti nanti pulang sampai pukul 3:30. Oke. Kemudian sekarang semangat belajarnya, jangan jadi halangan karena memang suatu proses itu harus selalu dijalani ya. Oke, sekarang ke kelas untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, dan juga tetap semangat ya Ki ya. Oke, yuk, terima kasih ya. Mbak.